Lah, terbukti kini bahwa Raja Juli sang Menteri Prabowo angkat 11 kadernya dalam kementeriannya. Ada yang suami istri, ya begitulah anggap negara ini milik nenek moyangnya. Masih mau bilang apa ternak Jokowi dengan kasus ini? Memalukan. Publik mencurigai itu kenapa? Karena disinilah kemudian ada komunikasi publik yang terbuka. Menurut saya inilah dari sini kan misalnya kayak PCO atau komunikasi kantor komunikasi presiden kan juga dilibatkan Mbak di situ. Ya kemudian juga dari Setkap, sekretaris kabinet juga harus mengetahui juga karena ini sekali lagi ini proyek PSN Mbak, proyek strategis nasional. Bukan. Kalau saya lihat ada 6 orang kader PSI termasuk Raja Juli yang masuk struktur organisasi itu. Isu ini sudah dibenarkan sendiri oleh Raja Juli dan yang menjadi sorotan adalah masing-masing dari mereka mendapatkan honor setiap bulan. Untuk anggota bidang dapat 20 juta, sedangkan untuk staf 8 juta. Raja Juli sebagai penanggung jawab atau pengarah dapat honor 50 juta per bulan. Saja dalam situasi yang sangat sensitif seperti sekarang ini bisa membuat publik jadi marah. Ya, sepertinya mumpungisme, moral hasad tidak terbentuk. Mumpung ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi-relasi politik ditumpuk di kementerian. Kan itu yang akhirnya membuat rakyat merasa memang Indonesia makin gelap. Jujur kasihan ya jadinya melihat Pak Prabowo ya ini dipermalukan oleh pembantunya sekaligus programnya disabot oleh Pak ya ini. Dan ini yang nyabot menteri yang berasal dari kader partai PSI lagi ya, yang partainya Pak Jokowi yang mereka mengusung Jokowisme itu ya. Kan ini di saat Pak Prabowo menggembar-gemborkan efisiensi, kemudian salah satu menterinya itu malah aji mumpung nampung kader-kader dari partainya sendiri dan ada yang suami istri. Kan tetap harus kita lihat kebutuhannya apa itu merekrut kader partai di dalam satu kementerian kan, dan banyak sekali. Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk nyuri kan itu. Pemerintah tidak bisa menjelaskan secara transparan, terbuka dan akuntabel lah kata-kata seperti itu ya. Bisa saja munculnya kemudian kecurigaan publik dan ini akan menjadi sekarang di medsos kan berseliweran informasinya dan muncullah meme-meme yang kemudian seolah-olah apa ya berbau menuduh lah, tapi ini ya itu sah-sah saja gitu. Nuntun untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekedar omon-omon. Nah, kasus-kasus macam ini pasti banyak tuh. Bahwa akan ada mungkin dalam hari ini pemanggilan seorang menteri, tetapi pada saat yang sama ada menteri yang masih mengumpulkan cawe-caweknya tuh. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa mata netizen itu betul-betul cerdik untuk menemukan jejak persembunyian para koruptor tuh, atau jejak persembunyian para manipulator, atau jejak persembunyian mereka yang kelebihan kekuasaan lalu memasang perangkatnya itu dari dalam lingkungannya sendiri. Kan itu baru-baru ini lagi rame isu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memasukkan banyak kader PSI ke dalam struktur organisasi Volunet-Sing 2030. Jadi tetap publik mampu untuk melihat apa sebetulnya yang sedang berlangsung di negeri ini, dan makin lama memang indeks persepsi korupsi kita yang nggak pernah maju-maju tuh. Jadi makin lama makin memburuk cara masyarakat sipil melihat fenomena ini, atau bahkan cara internasional merumuskan bahwa Indonesia ini memang sarang koruptor. Jadi betul bahwa OCCRP itu memang jatuh dipilihlah Presiden Jokowi, dan kita tetap ingin tahu apa sebetulnya kualitas pertama atau kualifikasi pertama yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa korupsi itu dimulai dari jaringan kekuasaan yang dibangun untuk menampung rezeki yang tidak halal atau bahkan rezeki yang ilegal. Banyak yang kebakaran jenggot. Buzzer-buzzer kelas teri dikerahkan untuk menyerang balik Ahok. Jadi memang konsekuensinya kita tetap melihat, dan publik dengan tepat mengatakan bahwa Presiden tidak bisa lepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, itu Presiden Jokowi. Lalu orang mulai menganalisis ada apa di situ? Apakah ada semacam tacit agreement atau apa istilahnya perjanjian terselubung
tentang suksesi di 2009. Menteri PSI dan 11 kadernya banjakan di kabinet Prabowo, ada yang suami istri, nepotisme gaji belasan juta. Belakangan ini publik dihebohkan dengan kabar bahwa sebanyak 11 kader Partai Solidaritas Indonesia masuk dalam struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, salah satu kadernya Raja Julia Antoni kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat terkait potensi nepotisme serta pembongkaran anggaran negara di tengah isu efisiensi yang sering digaungkan oleh pemerintah. Menurut bancoran informasi yang beredar, para kader PSI tersebut ditempatkan dalam organisasi Management Office, Forestry and Other. Struktur ini sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, namun kemudian dipisahkan menjadi lembaga tersendiri. Setiap kader yang ditetapkan dalam struktur ini dilaporkan menerima gaji hingga belasan juta rupiah, bahkan jika di total nilai mencapai miliaran rupiah. Yang lebih mengundang perhatian adalah fakta bahwa di antara mereka ada pasangan suami istri yang sama-sama menduduki jabatan di dalam lembaga tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada unsur nepotisme dan politik balas budi dalam menempatkan kader PSI di pemerintahan. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, terutama karena Presiden Prabowo sebelumnya telah menyuarakan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Namun penempatan sejumlah kader partai dalam kementerian strategis justru dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Masyarakat menilai bahwa langkah ini menunjukkan adanya praktik mumpungisme, yaitu memanfaatkan posisi dalam pemerintahan untuk menampung relasi politik. Keputusan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya profesionalisme dalam pengelolaan struktur sektor kehutanan dan lingkungan, mengingat sebagai besar kader PSI yang diangkat tidak memiliki latar belakang teknokratik di bidang tersebut. Sebagai pengamat politik menilai bahwa masuknya kader PSI ke dalam pemerintahan Prabowo merupakan bukti kuat bahwa pengaruh presiden sebelumnya Joko Widodo masih sangat dominan dalam pemerintahan yang baru.